Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Baik-baik kan? Semoga tetap sehat ya dan tetap semangat ya karena hari ini kita masih akan belajar moluska ya. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita akan belajar gastropoda. Kelompok ini adalah kelompok yang paling banyak ya di kelompok moluska ya. Kelompok gastropoda yang paling banyak dan yang paling sering kita temui adalah kelompok gastropoda. Berdasarkan katanya ya secara harfiah, kata secara literary ya ini berarti poda itu kaki, kemudian gastro itu perut, berarti hewan berkaki perut. Tapi bukan itu ya maksudnya, tapi kakinya melekat pada gastro, pada perut. Nah, karakteristik khususnya, ini sudah dikatakan ya, bahwa kaki melekat di perut ya, tepat di bawah visceral dan memanjang ya, menjadi terelongasi, jadi memanjang berbentuk pipi, sehingga ini terkadang melebihi panjang visceralnya. Jadi menjadi signifikan terlihat oleh kita kalau melihat gastropod itu pasti yang terlihat itu adalah bagian kakinya ya karena saking besar dan pipihnya besar dan panjangnya kaki gastropoda itu ya. Dan kaki gastropoda ini bentuknya pipih ya, jadi flat maksudnya ya, jadi seperti kaki kita itu kaki flat ya. Berbeda nanti dengan kaki pada bivalvia itu blade like ya, seperti pisau. Nah, kalau ini berbentuk flat ya, jadi dia bisa menapak di permukaan ya. Nah, kaki yang seperti ini ya, yang berbentuk flat tadi, ini memungkinkan pergerakan pada gastropoda meskipun jalannya lambat. Selain ciri kaki, gastropoda juga pada umumnya, tidak semua ya ini, memiliki operkulum atau tutup ya, tutup cangkang ya. Jadi ada operkulumnya. Nah, lalu cangkang dari gastropoda ini dipastikan univap. Jadi hanya bercangkang satu. Nah, pada umumnya cangkangnya itu bisa berbentuk spiral, kecuali pada kelompok Ochidiaceae, Soleolifera, dan Opistobranchia. Ya. Pada gastropoda, morfologi cangkang itu sangat berbeda antar spesies ya. Jadi ini saking beragamnya cangkang, jadi sering juga cangkang digunakan sebagai alat untuk salah satu alat untuk mengidentifikasi gastropoda ya. Nah, ukurannya pun beragam, ada dari 1 mm bahkan sampai 60 cm ya, ini gastropoda. Lalu, nah tubuh gastropoda ini melekat pada cangkang melalui otot kolumelar. Ya, nanti saya perlihatkan otot kolumelar itu yang ada di tengah-tengah cangkang. Jadi kalau ada cangkang yang sudah kosong, Anda intip, nah, itu ada sekat-sekatnya. Nah, itu adalah ruang aksis kolumelar ya, dan disitulah otot melekat. Makanya disebut otot kolumelar. Jadi tidak semua tubuh melekat pada cangkang ya, tapi hanya pada bagian kolumelarnya saja yang menjadi tempat melekatnya tubuh ke cangkang gastropoda ya. Nah, otot kolumelar ini, otot kolumelar maksud saya, otot kolumelar ini penting sekali untuk pergerakan tubuh ya, baik untuk gerakan protraksi maupun retraksi ke dalam cangkang ya. Jadi tubuhnya
menjauh dengan cangkang atau mendekati cangkang begitu ya, atau juga bergerak untuk berjalan atau memanjat ya, atau merangkak ya. Itu penting karena ingat tubuh gastropoda ini sangat lunak, kemudian ada cangkang dan tubuhnya melilit-lilit ya masuk ke dalam ruang kolumelarnya. Lalu yang penting juga di gastropoda adalah adanya kepala yang terletaknya di kaki ya. Jadi sering disebut kepala kaki ya, karena kepalanya ada di bagian kakinya. Dan kepala berkembang dengan baik ya, sehingga di situ ada mulut, ada sepasang mata, ada tentakel, dan ada kumpulan ganglia. Tapi nanti Anda lihat ya, ini tidak seberapa dibandingkan dengan cephalopoda ya. Nah, ini tadi yang saya katakan sebagai tempat melekatnya otot kolumella ya, karena memang melekatnya pada kolumelar ya. Jadi ada aksis kolumelar ini ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai mempelajari gastropoda, ada baiknya kita mengetahui orientasi tubuhnya. Nah, jika ada aksis bilateral itu gampang menentukan orientasi tubuh. Tapi karena pada gastropoda ini kita tidak bisa menentukan, tidak memiliki, bukan tidak bisa ya, tidak memiliki simetris bilateral, maka kita harus melihat lebih jauh di mana posisi perutnya ya, berarti itu posisi ventral. Ya, Anda bisa bayangkan di mana keluar kaki ya, karena gastropoda kakinya melekat pada perut, berarti perutnya akan ada di sebelah sini. Makanya itu disebut ventral ya, dan lawannya di seberangnya itu bagian dorsal. Nah, sekarang anterior posterior ini juga cukup membingungkan ya. Jadi ini harus ada hewannya. Lihat, yang ada mulutnya, tempat keluarnya mulut itu disebut anterior ya, dan inilah anteriornya, sedangkan ini belakangnya adalah posterior ya. Jadi nanti kalau mau menentukan ini dorsal ventral, yang pertama dicari dulu adalah bagian perut ada di sebelah mana ya, lalu habis itu bagian mulut ada di mana ya, itu yang harus dipikirkan. Nah, ini kerumitan lainnya ya. Kita lihat di sini setelah kita tahu ventral, dorsal, anterior, posterior, ini tidak cukup sampai di situ. Karena ketika kita mengamati gastropod, kita harus jelas dulu ini dihadapkan kemana. Ya, jadi kalau seperti ini ya posisinya ya. Jadi ini apertur ya, ini namanya apertur, yang bolong ini apertur, itu biasa ada operculum, kalau ada tutupnya operculumnya taruh di sini ya, lidnya penutupnya. Tapi kalau bolongannya ya, lubangnya itu disebut apertur. Jadi penampang seperti ini disebut apertural. Jadi kalau menjelaskan di permukaan apertural ada apa? Atau misalnya seperti ini permukaan lateral. Nah, kalau ini ya didorong semua, ini abapertural. Lalu kalau misalnya kita mau mendeskripsikan bagian bagian lipatannya, kita menyebutkan sebagai basal. Kalau bagian yang atasnya berarti apikal ya. Dan istilah-istilah ini akan berubah ya nanti ketika Anda belajar moluska. Maksud saya bivalvia ya, lain lagi istilahnya. Ya, tapi untuk mengidentifikasi Anda bukan cuma harus tahu ventral, dorsal, anterior, posterior, tapi Anda juga harus mengetahui ini permukaan apertural, lateral, abapertular, basal, atau apikal. Gambar yang Anda lihat ini adalah berbagai bentuk cangkang dari gastropoda. Lihat betapa beragamnya ya. Ini saya menuliskan ada 10, sesungguhnya lebih dari ini ya, karena masing-masing tipe yang ada di sini itu ada turunannya. Misalnya buloid apa, membuka ke kiri atau membuka ke kanan
ya, globos apa, ya. Jadi banyak sekali turunannya dari bentuk yang standar ini, ya. Jadi ketika nanti Anda belajar mendeskripsikan suatu jenis gastropoda, maka Anda pun harus tahu bentuk cangkangnya disebut apa. Ya, jadi cangkangnya misalnya ya, cangkangnya berbentuk buloid atau globos ya. Tapi kalau mau mengidentifikasi sampai spesies, globos saja tidak cukup ya, harus menambahkan turunannya sampai di keterangan ya. Ada keterangan lain di globos karena ada beberapa tipe globos juga ya. Karena begitu pentingnya cangkang untuk kepentingan identifikasi, maka kita juga harus mengenal nama-nama bagian dari cangkang. Ya, ini bagian dasarnya ya. Nanti modifikasinya kita lihat di sini. Nah, ini yang basic sekali. Kita ini kalau mengidentifikasi, mendeskripsikan gastropoda, kita harus mengukur panjang. Ya, panjang dari cangkang ya. Anda harus lihat panjang cangkang itu yang diukur adalah ini ya. Dari apertur bagian posterior sampai ke apex ya, itu disebut panjangnya. Lalu lihat bagian-bagiannya ya. Tadi saya sudah bilang ini disebut apertur ya, ini yang bolongannya, ini apertur. Kalau penutupnya lagi ada, itu namanya operculum. Kalau dia bersembunyi, dia tutup tubuh, masuk seluruh tubuhnya, habis itu dia tutup pakai operculum ya. Kemudian yang penting lagi selain apertur adalah ini ya, body roll ya. Ini body roll. Nah, ini ya, mulai yang ini 1, 2, 3, 4, ini tidak masuk sebagai body roll, tapi ini masuknya disebutnya sebagai spire ya. Meskipun kalau kita menghitung ada berapa roll ini gastropoda ini, maka hitungannya ini adalah roll pertama ya, roll 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi cangkang gastropod ini memiliki 5 roll ya. 1 body roll, 4 di spiral ya. Penting juga untuk memperlihatkan kemana apertur membuka ya, ke kiri atau ke kanan. Ya, saya sudah memperlihatkan di sini, ini left side, kemudian ini right side. Berarti ini operculum, ini operculumnya menghadap ke kanan, sedangkan ini operculum menghadap ke kiri. Ya, jadi harus jelas ya, karena ini juga menjadi salah satu bagian untuk mengidentifikasi operculum menghadap ke kiri atau menghadap ke kanan. Dan ketika menentukan menghadap ke kiri ke kanan, Anda harus posisikan kon ini ya, cangkang ini seperti ini ya. Nah, apertur itu sebenarnya kan tadi rongganya, ini lubangnya ya, rongganya. Nah, tepiannya ini disebut peristom, atau lebih mudahnya ini biasanya disebut outer lip ya. Ini bagian outer lip, sedangkan yang ini bagian inner lip ya, sebelah sini ya. Ini inner lip, kemudian ini outer lip. Kalau tadi ini adalah panjang cangkang, nah kalau ini justru tingginya. Jadi kebalik ya, ini tinggi dari cangkang ini. Tinggi gastropod, cangkang gastropod ini yang diukur ya. Dari yang paling tinggi, yang paling gendut ya, di sini body roll-nya itu diukur ya, sampai ini juga yang paling gendutnya ya. Itulah yang disebut tinggi cangkang. Nah, tidak semua cangkang itu halus seperti ini, tapi banyak di antara cangkang memiliki aksesoris seperti yang terlihat di sini
ya. Ini misalnya ada yang menjulur keluar, ya banyak kalau secara awam dikatakan tanduklah, ya, ekorlah, bukan, ya. Ini adalah spine, ya. Jadi jangan salah membuat nama, ya. Ini spine. Kalau ada tonjolan pada body roll, ini namanya shoulder, ya. Kemudian kalau soldernya ini bergelombang, ini disebut carina, ya. Dan jangan tertukar juga dengan garis pertumbuhan, ya. Ini garis pertumbuhan ini yang ada garis-garisnya warnanya lain-lain, ya. Di bagian spire juga biasanya ada modifikasi. Misalnya seperti ini, ya. Ini berarti disebutnya spiral ribs. Kemudian ini lekukannya, ya. Ini disebut sutura. Ini sutura nih, ya. Yang garis warna coklat pekat, garisnya mendatar, ini sutura, ya. Sedangkan ininya, ya, ini disebut subsutural band. Ini subsutural band, ya. Ininya sutura, kemudian ini sutura juga, ya. Ininya subsutural band. Nah, kalau modifikasinya itu tonjolannya seperti ini, seperti tombol-tombol, ini disebut knob. Nah, pada beberapa tipe pada beberapa spesies gastropoda ada yang mempunyai kanal sifonal. Tentu saja ini terutama pada gastropod yang hidup di air. Kalau yang di terestrial seperti ini tidak ada kanal sifonnya, ya. Nah, ini aksesoris yang ada pada cangkang ini biasanya tidak satu spesies memiliki semua aksesoris ini, tidak, ya. Jadi bisa salah satunya atau hanya beberapanya saja, ya. Jadi bisa tidak akan ada semua aksesoris ini di dalam satu spesies, hanya beberapa saja. Oh iya, ini juga penting untuk menentukan outer lip dengan inner lip, ya. Lihat ini lipatannya. Ini yang melipat seperti ini disebut melipat ke dalam, itu disebut outer lip, sedangkan yang melipat keluarnya ini disebut inner lip, ya. Dan tadi seperti dikatakan kalau seperti ini berarti menghadap apertur ini menghadap ke sebelah kanan, ya. Ingat, ya, ini inner lip yang terlipat masuk. Kalau yang terlipat keluar ini, saya kebalik. Ini outer lip, kemudian yang terlipat keluar ini inner lip, ya. Nah, kalau ini beberapa tipe dari operculum, ya. Jadi kita mengenal ada 4 tipe operculum: konsentrik, kemudian ini konsentrik dengan spiral nukleus, kemudian yang ini pauci spiral, kemudian ini disebutnya multi spiral, ya. Jadi operculum pun menjadi penentu dalam mendeskripsikan atau mengidentifikasi spesies anggota gastropod, ya. Jadi ingat 4 tipe yang basic ini, kemudian tadi cangkang ada 10, ya, yang basic, ya. Kemudian aksesoris juga ada beberapa yang basic, ya, hanya itu. Sebenarnya modifikasinya lebih banyak lagi, ya, baik cangkang, operculum, ya, modifikasinya banyak sekali. Dan ini yang penting untuk diukur, ya. Tadi tinggi sama tinggi dengan panjang. Nah, selain itu juga berapa bukaan dari apertur, ya, lebar bukaannya. Kemudian tinggi body roll. Tadi belum disebutkan tinggi body roll. Kemudian ini panjang sel udah, ya. Kemudian tebal tipisnya bibir, ya. Inner dengan outer lip, ya. Tebal tipisnya juga bisa diukur sebagai untuk bahan deskripsi dan identifikasi, ya. Sekarang kita akan membahas bivalvia.
ya. Seperti namanya bivalvia itu berarti B2 valve ya, memiliki dua cangkang, memiliki dua shell. Nih, dua shell. Ini sel yang satu, ini shell yang kedua ya. Kemudian karena memiliki dua cangkang, ini bivalvia punya yang namanya engsel. Ini di sini engselnya nggak kelihatan ya. Nanti kalau cangkangnya sudah dibuka kita bisa melihat ya. Tapi yang penting untuk diketahui di sini adalah untuk menentukan orientasi tubuh dan menentukan mana cangkang sebelah kiri dan cangkang sebelah kanan. Ya, untuk menentukan dorsal ventral ya, ini ventral itu ini adalah area perut. Jadi akan ada perut, kalau dibuka nanti area perutnya itu ada di sini, maka ini ventralnya ya. Kemudian ini dorsalnya, kemudian ini anteriornya dan ini posteriornya ya. Perhatikan bagian tertinggi dari cangkang ini. Ini yang disebut umbo ya. Setelah ini kita akan lihat umbo itu seperti apa. Nah, sekarang untuk menentukan cangkang kiri dan cangkang kanan, selain berdasarkan aksisnya, jadi kita berdirikan dulu ya, anterior, posteriornya, baru kita tentukan sebelah kiri dan cangkang kanan. Tapi bisa juga kita kepal saja supaya tidak bingung ya, yang dipegang tangan kiri itu berarti cangkang bagian kiri, dan yang dipegang tangan kanan berarti ini cangkang yang kanan. Tapi meletakkan kerangnya harus hati-hati ya, bukan seperti ini meletakkannya, tapi agak didorong ya. Ini kalau Anda melihat di sini kok kayak beda ya dengan posisi ini. Iya beda, karena ini agak didorong ke sana supaya ini ya yang bagian umbonya ya, bagian umbonya itu jadi agak ke belakang ke sana didorong ya. Jadi itu untuk menentukan cangkang kiri dan cangkang kanan serta orientasi tubuhnya. Ini penting ya ketika kita nanti melakukan identifikasi, melakukan deskripsi pada kelompok hewan bivalvia. Nah, orientasi tubuh pada moluska ya tidak hanya cukup dengan menentukan ventral, dorsal, kemudian anterior, posterior ya, karena bisa jadi ini cangkang bentuknya juga tidak beraturan ya, jadi simetrinya menjadi tidak jelas ya. Tapi ada pengistilahan lain, ini jadi seperti arah mata angin ya, jadi masih dikenal juga seperti di sini, ini area posterodorsal. Kemudian yang ini area anterodorsal. Karena area ininya area dorsal ya. Kemudian di sebelah sini ada area anteroventral ya, ini ventralnya, dan ini yang terakhir posteroventral. Nah, ini umbonya lebih jelas ya. Jadi ini adalah umbonya ya, ini adalah umbo. Jadi ini kalau dua, karena bivalvia, ini berarti ada dua umbo ya. Nah, ini merupakan cangkang bagian luar. Di sini yang penting kita ketahui adalah area umbo ya, dan garis pertumbuhan. Ya, garis-garis ini menunjukkan garis pertumbuhan. Nah, area umbo ini merupakan bagian tertinggi dari cangkang ya. Jadi kita lihat bagian tertingginya itu adalah umbo ya, bagian tertinggi atau cangkang atau tempat melekatnya engsel ya. Nanti kita balik engselnya seperti apa. Jadi di bawahnya itu nanti ada engsel ya, ada area yang ini ya, ini di bawah umbo ya. Area umbo pada cangkang merupakan area yang pertama kali dibuat oleh bivalvia ya, area cangkang yang pertama kali dibuat oleh bivalvia. Makanya area umbo ini merupakan area cangkang yang biasanya lebih tebal karena dia umurnya lebih tua dibandingkan cangkang yang ada pada pinggiran sini ya. Sedangkan ini bagian cangkang yang bagian dalamnya. Dari bagian dalam kita bisa melihat yang namanya hinge atau engsel
ya. Ini engselnya. Ya, engsel itu punya ligamen, ya, sejenis jaringan ya. Ini ada ligamen, kemudian ada gigi engsel, hinge teeth. Jangan tertukar dengan gigi radula ya. Ini bukan gigi radula, tapi gigi engsel ya. Dan di sini pada bagian dalam cangkang kita juga bisa melihat otot aduktor atau sering juga disebut otot scars ya. Otot ini berarti ada sepasang. Maksud saya ada dua pasang. Kan pasangan yang satunya lagi ada di sini. Ya, ini berarti ada dua pasang dan ini melekat pada cangkang ya. Dan otot ini menghubungkan kedua cangkang ini dengan badan lunak individu dari moluska ini ya. Nah, yang kita lihat di sini adalah beberapa tipe dari otot aduktor. Moluska pada umumnya memiliki dua pasang aduktor, tapi ada juga yang hanya sepasang muscle aduktor ya. Yang sepasang itu disebut monomiarian, sedangkan yang dua pasang disebut dimiarian ya. Nah, kalau ini kan sama ya, bersama besar, ini disebut dimiarian yang isomiarian. Kalau ini anisomiarian. Gampang ya kalau yang ini. Nah, mayoritas moluska bivalvia, maksud saya mayoritas bivalvia itu punyanya yang ini ya. Gambar yang Anda lihat ini adalah gambar dari kerang yang sudah dibelah ya. Nah, kita bisa melihat di sini ada sepasang otot aduktor ya. Maksud saya dua pasang ya. Ini pasangan yang pertama, kemudian yang ini pasangan yang kedua. Nah, kemudian melalui gambar ini saya juga ingin memperlihatkan, maaf ini agak kurang bagus ya gambarnya, cuman di sini bagus untuk memperlihatkan bahwa karakteristik dari tubuh lunaknya bivalvia itu tubuhnya itu terkompresi ya. Saya sendiri agak susah ini menjelaskan isi terkompresi. Ini seperti terpencet, tertindis atau tertekan sehingga tubuhnya itu menjadi lebih gepeng ya. Terkompresinya secara lateral sehingga ini seluruh tubuhnya itu menjadi lebih pipih, termasuk juga kakinya ya. Kaki pada moluska sering juga dikatakan mirip dengan pisau karena tipis ya. Beda sekali dengan kaki pada gastropoda yang dia tebal, tinggi dan flat ya, bagian solnya itu dia flat. Kalau ini dia pipih ya. Dengan pipihnya kaki pada moluska ini membuat moluska memang sukar bergerak ya, jadi lebih banyak diamnya, tapi bukan berarti tidak pernah bergerak ya. Kaki pada moluska ini bisa juga digunakan untuk menggali ya, untuk dapat masuk ke dalam tanah ya. Jadi pergerakan untuk berjalan memang agak jarang. Meskipun ada pergerakan ya secara horizontal, tapi banyak kaki dari bivalvia ini digunakan juga untuk menggali ke dalam tanah misalnya ya. Nah, satu lagi, ini gills atau insang ya. Bayangkan kalau ini ditutup. Posisi insang ini akan ada posisinya di sini ya. Ini namanya ruang mantel. Ruang mantel pada moluska itu persentasenya ya, persentase ruang mantel dibandingkan dengan visceral mass ini ya, ini lebih besar persentasenya dibandingkan dengan kelompok moluska yang lainnya ya. Ruang mantel besar, gills-nya juga besar ya, dan flat ya, ini besar dan ada sepasang ya. Kalau gills pada kelompok lain kan satu
ya. Nah, kalau pada bivalvia ini gills-nya ada sepasang. Gills pada ini sepasang, ini di bawahnya ya, di balik sini ini masih ada satu lagi. Jadi ada sepasang. Dan fungsi gills dari bivalvia itu bukan hanya untuk respirasi, tapi juga untuk memfilter partikel makanan ya. Perlu diingat bahwa bivalvia itu tidak memiliki kepala, tidak memiliki mulut dan tidak memiliki gigi radula ya. Nah, jadi cara makannya ya ini dengan cara memfilter makanan melalui gills. Jika Anda pernah melihat kerang yang seperti ini ya, ini namanya kerang sifon ya. Ini yang disebut sifon. Ini bukan ekor, ini sifon. Sifon itu merupakan perpanjangan dari mantel yang fungsinya untuk membantu pemasukan dan pengeluaran air. Ya, ingat banyak di antara moluska, maksud saya bivalv ya, itu mendapatkan makanan melalui filtrasi partikel makanan. Ya, filtrasi tersebut tentu saja dilakukan terhadap air. Ya, jika hewan itu ada di dalam lumpur atau di dalam pasir, maka air itu akan masuk ke dalam sifon. Ya, nah makanya di sini ini berbagai bentuk sifon ya. Ini dapat dilihat panahnya ada yang turun, ada yang naik ya. Panah yang menunjukkan turun itu artinya tempat aliran air masuk, sedangkan yang keluar tempat merupakan tube ya, saluran untuk mengeluarkan air sisa metabolisme ya, atau juga gamet ya, bisa sel telur atau sel sperma ya. Jika bivalvia ini akan melakukan fertilisasi secara eksternal, kan berarti dikeluarkan ya. Jadi sifon ini meskipun fungsi utamanya adalah untuk memasukkan atau mengeluarkan air, tapi ternyata dia juga berfungsi di dalam reproduksi, makan, dan juga respirasi ya. Ini masuk ke dalam cairan. Kalau untuk respirasi masuk ke dalam sifon, air masuk ke dalam sifon, baru kemudian disaring oleh gills ya, difusi oksigennya oleh gills. Dan yang penting juga diketahui bahwa sifon ini bukan hanya milik dari bivalvia ya. Kebanyakan moluska akuatik termasuk yang masuk di kelompok gastropoda itu memiliki sifon ya. Tapi yang memiliki dua sifon kebanyakan kelompok bivalvia. Nah, sekarang kita buka cangkangnya dan ini adalah mantel ya. Ini merupakan perpanjangan dari mantel. Bermuaranya kemana? Bermuaranya ke kantung mantel. Yang kantung mantel ini kan ingat di dalam kantung mantel ada insang atau stenidium ya. Nah, ini sifon yang satu tadi dikatakan bahwa sifon yang pertama itu untuk tempat masuknya air atau disebut inhalan sifon, dan yang ini satunya adalah ekshalan ya, tempat keluarnya, atau berkebalikan. Ini nggak masalah berkebalikan. Nah, jadi karena ini bermuara di kantung mantel, dan yang bermuara di kantung mantel juga ada saluran reproduksi, ada anus. Nah, jadi saluran gonad atau sel telur juga bisa dikeluarkan melalui ekshalan sifon. Dan perhatikan juga posisi sifon ya dibandingkan dengan kaki. Ini selalu biasanya berjauhan ya, ada di dalam satu aksis, tapi ini berlawanan ya. Jadi jika foot ada di bagian posterior, maka ekshalan sifon selalu ada di bagian anterior. Nah, sekarang kita sampai di nervous system ya, sistem syaraf dari
bivalvia. Pada umumnya, seperti kita ketahui, bivalvia itu memiliki 5 pasang ganglia, kecuali pada cephalopoda. Nah, kalau pada bivalvia justru kumpulan ganglianya ini hanya ada tiga tipe, ya. Yang pertama itu sepasang pedal ganglia, kemudian yang kedua yaitu sepasang cerebropleral ganglia, kemudian dan terakhir visceral ganglia. Jadi karena bivalvia ini tidak memiliki kepala, ya, jadi tidak ada yang namanya bukal ganglia. Ya, bukal ganglia itu kan adanya di dalam mulut dari moluska. Ya, di sini tidak ada kepala, tidak ada mulut, tidak ada gigi radula, makanya ganglia pada bivalvia itu tidak seperti pada moluska yang lainnya, ya, tidak ada bukal ganglia. Sedangkan cerebropleral ini merupakan gabungan dari ganglion cerebral dengan ganglion pleural. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu subkelas ya dari bivalvia, yaitu subkelas protobranchia. Subkelas ini merupakan kelompok bivalvia yang paling besar ya dibandingkan kelompok subkelas yang lainnya ya. Jumlah anggotanya paling besar dan yang paling beragam. Di gambar ini saya ada 8 genus ya. Ini nama genusnya, silakan Anda pelajari sendiri ya. Dan protobranchia ini didominasi oleh kerang-kerang atau bivalv yang berukuran kecil ya, dan diantaranya yang dikonsumsi oleh manusia. Coba jika Anda yang mengkonsumsi kerang manakah yang biasa dikonsumsi oleh Anda ya, dari ordo mana asalnya ya, silahkan Anda lihat kerang yang mana dan tuliskan di kolom komentar video ini. Ketika Anda menyebutkan subkelas protobranchia, jangan pernah tertukar dengan prosobranchia ya, cuman beda satu huruf S dengan T. Prosobranchia itu subkelas dari gastropoda ya, jangan tertukar ya. Nah, ini adalah karakter dari protobranchia. Yang pertama adalah sepasang insang kecil ya, insangnya kecil. Tadi kan dikatakan bahwa bivalvia itu mayoritas memiliki insang yang cukup besar ya dibandingkan dengan organ visceral lainnya ya, relatif lebih besar. Tapi untuk kelompok protobranchia ini insangnya kecil, tapi tetap jumlahnya ada sepasang ya. Jadi insangnya selain kecil juga lebih menyerupai insang pada gastropoda. Dan fungsi utamanya juga hanya untuk respirasi. Meskipun kecil, insang pada pada protobranchia ini memanjang sampai ke bagian posterior ya, mencapai area kaki ya, seperti ini. Oh ya, di sini dapat dilihat satu ekor protobranchia yang separuhnya ini tertanam di lumpur. Ya, ini sifonnya ya. Kemudian ini ada pulp proboscis yang dimunculkan ya. Pulp proboscides ini merupakan palpus pengganti mulut ya, untuk yang bertugas mencari makan. Sebenarnya bukan pengganti mulut, karena ada nanti pengganti mulutnya ya. Jadi karena insang hanya berfungsi untuk respirasi, maka untuk makan protobranchia ini menggunakan alat makan berupa organ, maksud saya berupa palpus proboscides ya. Dan kelompok protobranchia ini hampir semua anggotanya ada pada sedimen lunak di lautan, baik lautan dangkal maupun lautan yang dalam ya. Jadi dia tersebar di mulai intertidal sampai di kedalaman, tapi pada sedimen yang lunak. Nah, sekarang perhatikan, ini adalah irisan melintang dari satu tubuh bivalvia ya, dari protobranchia. Nah, ini dapat dilihat ada sepasang insang ya. Ini adalah sepasang insang yang tampak
anterior, sedangkan ini tampak posterior ya. Jadi memanjang insangnya dari anterior ke posterior. Setiap insangnya kan ada sepasang ya, ini satu, ini yang pasangannya yang kedua. Nah, dalam satu insang ini terdapat dua demibranch ya, ini demibranchnya ya, dan demibranch ini saling berhadapan sehingga ini jadi disebut tipe insang bipektinat ya ini. Dan ini seperti sisir rambut ya, yang di tengah, yang kiri dan kanannya itu ada garis-garisnya ya. Ada kan ya sisir yang zaman dulu yang seperti itu ya. Jadi seperti itulah bentuk dari insang pada protobranch. Lalu bagaimanakah protobranch makan? Ya, jadi protobranch itu memiliki satu palpus yang disebut palpus proboscides ya, yang berfungsi untuk mengeksplor partikel makanan yang ada di sedimen ya. Jadi jika mau makan, ini palpus maksudnya bukan mau makan, memerlukan nutrisi ya. Jika tubuh protobranch ini membutuhkan nutrisi, maka palpus ini akan dijulurkan melalui kedua cangkang ya, dan mengeksplor sedimen yang ada di sekitarnya ya. Ketika mendapati partikel yang diduga ya, baru diduga yang diduga makanan, maka partikel tersebut akan dililit atau digulung dengan bantuan mukus ya. Kompleks mukus dengan partikel ini kemudian akan dibawa masuk ya ke dalam melalui ruang mantel, lalu akan ditransportkan melalui permukaan palpus proboscides ini ya. Jadi bukan masuk ke dalam palpusnya ya, tapi hanya di permukaan saja, dan mukus dan partikel ini bergerak dengan bantuan gerakan silia ya. Itu terjadi sampai di labial palpus. Nah, yang ini labial palpus ya. Nah, di labial palpus inilah terjadi pemilahan partikel. Jika partikelnya cukup kecil dan bernutrisi, maka ini akan diteruskan untuk dimasukkan ke dalam mulut. Tapi jangan dipikir ini adalah mulut seperti pada gastropoda ya. Ini pun hanya berupa tube. Jika makanannya terlalu besar atau tidak bernutrisi, maka makanan tersebut akan dilemparkan ke ruang mantel untuk akhirnya dibuang keluar ya. Ini cukup unik ya, karena ternyata yang dibuang itu yang belum pernah diinjes ya, makanya yang dibuang itu disebutnya pseudo feces ya, jadi feces palsu, karena yang dibuang bukanlah yang pernah diinjes ya, yang pernah dicerna. Sekarang kita akan belajar cephalopoda ya, berdasarkan penyusun katanya ya, terjemahan harfiahnya. Cephalopoda itu berarti poda kaki, cephal kepala, jadi kepala menjadi kaki ya, tapi bukan seperti itu ya, karena sebenarnya kaki yang ada di kepala itu yang lebih tepat ya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai cephalopoda, mengenai organisme apapun, kita harus tahu dulu orientasi tubuhnya. Ya, cephalopoda ini lebih mudah menentukan orientasi tubuh karena cephalopoda menjadi satu-satunya yang memiliki simetri bilateral di kelompok moluska. Ya, jadi ini simetri bilateralnya. Ya, jadi mudah ya untuk menentukannya. Nah, kalau punya simetri itu akan mudah juga menentukan anterior posterior. Di mana ada kepala, di situ ada mulut, berarti itulah anterior. Ya, lawannya berarti posterior. Nah, mungkin yang harus dipertanyakan adalah mana ventral, mana dorsal. Tapi untuk cephalopoda, sifon ya, untuk moluska sifon itu biasanya ada di area perut ya. Jadi kita bisa menandai bahwa ini adalah area perutnya ya. Jadi ini permukaan ventral
ya. Ini juga ini permukaan ventral. Sedangkan yang ini adalah permukaan dorsal. Lalu kita juga harus mengetahui bangun tubuh dari cefalopoda ini, ya. Bangun tubuhnya kalau pada cefalopoda ini yang dikenalnya yang paling banyak hanya ada 3, yaitu mantel, kepala, dan kaki. Ya, di sini tidak ada shell, ya, karena mayoritas dari cefalopoda itu tidak punya shell kecuali kelompok Nautilus, ya. Nah, kalau yang cefalopoda, kalau yang ini apa namanya, yang squid dan kawan-kawan itu mantelnya sudah tereduksi, ya, meskipun sebenarnya organ vestigialnya ini masih ada, organ vestigial mantelnya. Ya, jadi bangun tubuhnya itu hanya 3, ya, bukan 4 seperti yang lainnya. Ini apa namanya, mantel, ya, ini mantel yang biasa kita makan paling luar tebal itu mantel. Dan mantel itu menyelimuti organ-organ dalam, ya, melindungi organ dalam. Kemudian ada kepala dan ada kaki, ya, itu bangun tubuh dari cefalopoda. Di dalam kepala cefalopoda kita bisa menemukan otak, ya, sebagai pusat syaraf. Selain itu ada juga mata, di sini nggak kelihatan, ya, tapi yang di gambar sebelumnya kita bisa melihat, dan matanya itu berfungsinya itu seperti kamera, ya, tapi itu untuk hewan invertebrata itu sudah cukup bagus, ya, hadirnya pusat syaraf dengan mata yang berkembang dengan sangat baik. Kepala ini betul-betul berkembang sangat baik pada cefalopoda karena otak ini dilindungi oleh cartilage, ya, penutup kepala cartilage, dan juga dilindungi oleh lobus optik di kiri dan kanannya, ya. Lobus itu yang juga melindungi mata, ya. Nah, ini juga yang berbeda adalah posisi mantel terletak di bawah kepala. Ya, jadi kepala itu tidak diselimuti mantel, ya, karena mantelnya ini bagian yang bawahnya, ya, yang biasa kita makan juga. Nah, itu bagian mantelnya itu tidak menyelimuti kepala. Jadi kepala ini dan kaki tidak terlindungi oleh mantel, ya. Sedangkan mantel dia hanya melindungi organ-organ yang ada di dalamnya. Seperti ini 2 insang, kemudian jantung, ya, ini jantung, kemudian gonad, ya, kemudian saluran pencernaan. Ini yang warna hijau, ya. Kalau Anda makan cumi, Anda tentu tahu ini, ya. Anda familiar dengan ini. Ini merupakan struktur vestigial dari cangkang yang ada pada cefalopoda, ya. Kenapa dinamakan struktur vestigial? Karena harusnya cangkang ini di luar dan berfungsi untuk melindungi mantel. Tapi pada cefalopoda ini tidak berfungsi lagi, ya, seperti tulang ekor Anda, tulang ekornya ada, tapi hanya sebagai struktur vestigial dan tidak berfungsi seperti layaknya ekor, begitu, ya. Sedangkan yang ini adalah struktur vestigial dari cangkang dari leluhur cumi-cumi ini, ya. Jadi nenek moyangnya primitif dari cefalopoda sebenarnya awalnya kan punya cangkang, tapi cefalopoda yang modern yang sekarang itu tidak, cangkangnya tereduksi, ya, sehingga tinggal struktur vestigialnya saja. Nah, ini cangkang ini dinamakan ini gladius, ya. Gladius ini terletak di bagian dorsal dari mantel. Jadi menyisip di dalam mantel, ya, di dalam mantel ini menyisip, kemudian adanya di bagian dorsal. Nah, ini ada disebut pen tip, ya, ujung bolpen
Nah, ini ujung bolpennya ya. Jadi posisinya seperti itu. Dan beberapa secara non ilmiah ya, beberapa penulis menyebutkan juga ini pena gitu, bukan gladius ya. Tapi sekarang kita sudah tahu ya nama ilmiahnya itu gladii atau gladius. Dan tipenya juga macam-macam ya, tergantung spesiesnya. Nah, seperti yang ini merupakan gladii dari atau gladius dari sotong ya, bentuknya setebal ini ya. Kalau cumi-cumi kan setipis ini. Nah, organisme dari cephalopoda yang lain ya bentuknya lain-lain ya, ada yang bermacam-macam seperti ini, bahkan bukan cuma 4 macam, banyak sekali macamnya, cuman yang saya tampilkan di sini. Jadi ini semua adalah contoh-contoh dari gladii atau gladius ya. Meskipun bermacam-macam seperti ini, tapi komposisinya ini sama atau hampir sama dengan cangkang. Jadi inilah yang menyusun gladii ya, gladius. Jadi sama ya, ini ada periostracum. Nah, ini pengistilahannya agak berbeda ya, ini ostracum dan hippostracum. Nah, kalau ostracum itu sama dengan prismatik ya, lapisan prismatik yang biasanya ada periostracum. Nah, jadi lihat arah pertumbuhannya, sehingga yang harusnya ostracum di tengah ya, hippostracum itu di bawah. Jadi hippostracum itu nacreus, kemudian ostracum itu prismatik, kalau periostracum sama ya, ini periostracum, dan periostracum itu yang paling luar ya. Tapi di sini susunannya menjadi seperti ini ya, jadi agak berbeda ya dengan yang cangkang yang sesungguhnya ya, yang asli cangkang, berbeda dengan gladii. Meskipun komposisi dari lapisan-lapisan ini mirip dengan cangkang yang asli. Nah, kalau garis-garis ini menunjukkan garis pertumbuhannya ya. Jadi ini garis pertumbuhan setiap layernya ya. Makanya ini arahnya lain-lain ya, karena setiap layer punya arah pertumbuhan tersendiri. Dan ini adalah hitungan penambahan pertumbuhannya ya, dengan yang ini. Ini dengan ini sama ya, cuman yang ini bagian ventral dengan bagian dorsal view, ventral view, begitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat lagi keunikan lain dari cephalopoda ya, yaitu sistem sirkulasi. Cephalopoda merupakan satu-satunya kelompok moluska dengan sistem sirkulasi tertutup. Kalau tertutup berarti seperti kita ya. Kemudian sistem ini kalau pada cephalopoda itu dimotori oleh 3 jantung ya, 3 sistem jantung. Yang pertama sistem branhial ya, sistem branhialnya ada 2 ya. Jadi branhial heartnya, jantung branhialnya ada 2. Ini satu, kemudian ini yang kedua. Dan satu lagi ini systemic heart ya, jantung sistemik ya. Nah, sekarang darah akan dipompakan, darah dari branchial heart akan dipompakan ke stenidia atau ke jil atau ke insang ya, supaya darah menjadi kaya oksigen ya. Jadi anggaplah jil ini paru-parunya ya. Jadi dari branchial heart dipompa menuju ke gills, kemudian dari gil darah dikirim dikirim ke sistem jantung sistemik ya. Jantung sistemik, dari jantung sistemik ini darah akan dialirkan ke seluruh tubuh. Darah yang sudah mengalir ke seluruh tubuh tentu saja akan menjadi kurang oksigen ya. Lalu darah ini akan masuk kembali ke branchial heart lagi untuk kemudian dipompakan lagi ke insang ya, ke jil. Dari jil ya ke jantung sistemik lagi, masuk lagi ke seluruh tubuh ya. Jadi seperti itu. Sirkulasi pada cephalopoda ini sepenuhnya dilakukan secara tertutup. Jadi ini misalnya
darah yang mengalir dari sistemik ke seluruh tubuh ini dialirkan oleh suatu aorta. Oh maaf, kalau aorta kebesaran ya, oleh arteri ya, yang disebut arteri sefalik ini ya, arteri sefalik. Sedangkan yang darah yang akan sudah berkeliling di seluruh tubuh dan akan masuk lagi ke branchial heart, itu akan masuk ke branchial heart melalui pembuluh vena ya, sama dengan kita ya, masuk melalui pembuluh vena yang disebut pembuluh vena cava cephalica. Tadi kalau yang ke seluruh tubuh disebut arteri sefalik. Kalau yang menuju yang kembalinya ya, yang sudah kurang oksigennya disebut vena cava cephalica ya, pembuluh balik ya. Lalu pembuluh yang ada di Gills ini disebut aferen karena meninggalkan jantung branchial ya. Jadi aferen branchial ya, pembuluh aferen branchial yaitu pembuluh yang meninggalkan jantung branchial. Nah, jantung pada cephalopoda ini dikendalikan oleh syaraf ya. Jadi ada saraf yang bekerja di sini yang disebut ganglion kardiak ya. Dengan disyarafi oleh ganglion kardiak ya, maka kerja jantung branchial heart ini, jantung branchial ini kerjanya sangat simultan bersamaan ya. Setelah ini bekerja, setelah ini berkontraksi, selesai berkontraksi barulah jantung sistemik yang berkontraksi ya. Jadi giliran, tapi branchial heart bekerjanya bersamaan ya, secara simultan. Kalau dilihat seperti ini, nampaknya bukan nampaknya, memang sistem peredaran darah pada cumi-cumi ini menjadi persis ya dengan peredaran darah kita semua ya. Hanya saja jantungnya di sini pada cephalopoda ada di 3 organ ya, 2 organ branchial heart dan 1 systemic heart. Dan ini dia alurnya. Ada lagi yang istimewa di cephalopoda, yaitu sistem syaraf. Sistem syaraf pada cephalopoda itu adalah yang paling berkembang di antara seluruh kelompok moluska yang lain. Bahkan bukan di antara kelompok moluska, untuk seluruh invertebrata, maka cephalopoda lah yang memiliki sistem syaraf yang sudah berkembang dengan sangat baik. Ya. Sistem syaraf pada cephalopoda itu sudah terbagi menjadi sistem syaraf pusat atau disebut juga biasa kita sebut brain atau CNS ya, Central Nervous System. Kemudian ada, kalau di sini ini harusnya yang kedua ya, macam-macam buku menuliskannya ya, ada yang seperti ini, saya ikuti buku ini, tapi ada juga yang menuliskan yang keduanya itu PNS, Peripheral Nervous System, bukan pegawai negeri sipil ya, tapi peripheral nervous system. Kemudian yang terakhir adalah optic lobus ya, 3. Tapi banyak buku juga menuliskannya seperti ini. Jadi ada 4 ya sistem syarafnya. Pertama CNS, kedua optic lobus, kemudian ketiga sistem persyarafan lengan ya, kemudian yang keempat adalah PNS, Peripheral Nervous System. Perlu diketahui juga bahwa jumlah sel syaraf pada moluska itu, bukan moluska, maksud saya bivalvia, itu paling banyak 4.000-an ya. Tapi pada cephalopoda itu sudah ratusan juta ya, jumlahnya sudah ratusan juta. Kalau sel otak manusia ya, sel otak kita itu jumlahnya berapa? Ada yang tahu tidak? Coba kalau sudah tahu silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Coba berapa jumlah sel saraf manusia, tapi yang di otak saja ya, begitu banyaknya. Nah,
Tapi ini jumlah segini sampai yang di ini 180 juta sel itu baru di optik globus saja. Sedangkan di otak ini sampai 45 juta ya. Belum lagi ini sistem autonomus ya. Nah, ini juga ada banyak sekitar 350 juta. Jadi memang berarti sebenarnya squid dan kawan-kawan ini, cephalopoda ini sebenarnya hewan yang cukup pintar ya. Sampai ada peneliti yang melatih oktopus ya untuk dilatih untuk mengetes daya ingatnya, dan ternyata mereka punya daya ingat yang cukup bagus ya. Selain sistem syaraf yang 4 ini ya, saya tidak akan membahas satu-satu ganglia-ganglianya ya, karena ini butuh 1 semester kuliah untuk membahas ini ya. Setidaknya untuk satu pertemuan hanya untuk membahas sistem syaraf saja ya. Tapi yang penting Anda sudah tahu bahwa komponennya ini sudah ada 4 kelompok. Lalu kan pada semua invertebrata kebanyakan ya, mayoritas sel syarafnya, aksonnya tidak bermielin ya. Kalau akson Anda punya mielin ya, makanya lompatan-lompatan impuls syaraf bisa impuls syaraf bisa menjalar dengan cara melompat sehingga informasi cepat sampai. Nah, pada yang sel syaraf yang tidak punya mielin itu justru menjadi lambat ya, impuls syaraf berjalan menjadi sangat lambat. Tapi itu tidak terjadi pada cephalopoda karena cephalopoda punya yang namanya sistem akson raksasa. Jadi aksonnya yang harusnya cuma 1,2 mikron pada cephalopoda, terutama pada oktopus, itu bisa mencapai 900 mikrometer. Jadi sekitar 900 kalinya dari sel neuron biasa aksonnya. Meskipun tanpa mielin, keadaan ini bisa mempercepat impuls syaraf, jalaran impuls syaraf ya. Itu makanya oktopus, cumi gerakannya lincah-lincah ya, karena biarpun aksonnya itu tidak punya mielin, tapi karena aksonnya besar berarti impuls syaraf lebih cepat menjalar ya. Nah, sistem akson yang raksasa ini ya, akson raksasa ini terutama ada pada mantel ya, sehingga ini memungkinkan gerakan dari squid, dari oktopus untuk membuat dengan gerakan jet propel, jadi dipompa air ya dengan sangat cepat untuk kabur dari predator ya. Oh ya, ini satu lagi. Dengan banyaknya saraf-saraf, sel-sel saraf yang dimiliki oleh cephalopoda, ini membuat tadi saya katakan membuat mereka menjadi lebih pintar. Oleh karena itu, satu-satunya invertebrata yang menjadi predator loh ya, predator dari vertebrata ada dari kelompok cephalopoda. Ya, jadi oktopus itu suka ngejar-ngejar vertebra itu ikan ya. Jadi kalau kelompok lain tidak ada yang menjadi predator. Kalau parasit ada ya, tapi kalau menjadi predator tidak ada, hanya ada di cephalopoda. Ya bagaimana tidak, karena cephalopoda pintar-pintar ya. Tadi sudah dikatakan bahwa sistem syaraf pada cephalopoda salah satunya adalah optik globus ya. Namanya optik berarti untuk visual. Nah, kalau visual pada cephalopoda ini juga berkembang dengan sangat baik. Sampai-sampai mata dari cephalopoda ini squid ya, cumi-cumi, sering disamakan, sering dibandingkan dengan yang ada pada manusia
ya. Dan ternyata keduanya punya kesamaan, sama-sama punya retina, sama-sama punya lensa, sama-sama punya iris, dan sama-sama punya kornea. Bahkan ada yang punya lid eyes juga, kelopak mata juga, ya. Nah, ini menimbulkan dugaan bahwa sebenarnya squid pun memiliki kemampuan melihat seperti halnya manusia. Tapi rupanya cephalopod itu hanya memiliki satu reseptor cahaya. Berarti hanya bisa melihat warna hitam dan putih. Nah, ini artinya kebanyakan dari cephalopoda itu buta warna, ya, hanya bisa membedakan hitam dengan putih. Tapi penelitian sampai sekarang ini terus berlanjut, ya, karena begitu menariknya penelitian mengenai cephalopoda ini. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa sebenarnya squid juga, cephalopoda juga bisa melihat beberapa warna, ya, tapi hanya yang sampai panjang gelombang 495. Kalau saya tidak salah 495 itu merah sama jingga saja, ya, yang cuman sampai 495. Nanti Anda cek lagi deh, ya. Jadi hanya beberapa warna saja, dan itu pun tapi agak ngeblur gitu, jadi samar warnanya. Tapi tingkat kesamarannya pun itu berbeda-beda tergantung dari warnanya, ya. Lalu adanya fenomena cephalopoda yang mampu memimik, ya, menirukan warna di sekelilingnya, ya, ketika dia berusaha menghindar dari predator. Nah, ini menimbulkan dugaan jangan-jangan sebenarnya memang betul mata dari squid ini mampu melihat warna. Tapi rupanya ada penelitian lain yang membuktikan bahwa fotoreseptor dari squid, dari cephalopoda, bukan hanya ada di mata, ya, seperti pada manusia. Kalau kita cuma ada di mata, tapi ada juga pada kulit mereka, ya. Jadi di permukaan mantelnya, ya, tadi kan kita melihat ada kromatofor, ya. Nah, itu bisa sampai 6 warna, ya. Nah, dengan jangan-jangan itu kromatofor adalah merupakan sel-sel fotoreseptor juga, ya. Jadi itu baru dugaan, dan ini sampai sekarang penelitiannya masih berlanjut, ya. Kita tunggu hasil penelitiannya. Oh iya, ada yang ketinggalan tadi. Jadi di antara cephalopoda itu otak tadi kan otaknya sudah kompleks dan berkembang dengan sangat baik. Kecuali pada Nautilus, ya, itu tidak ada brainnya, tidak ada otaknya, tapi saraf-saraf yang lainnya itu lengkap, ya. Nah, kelompok squid juga sebenarnya mudah dipelajari, ya, karena ini yang masih ada hanya 2 subkelas, sedangkan ini yang ketiga ini sudah punah, ya. Jadi cuman ada 2 subkelas, yaitu Nautiloidea, yaitu ini kelompok Nautilus, kemudian yang kedua Coleoidea, ya, ini yang diantaranya squid, kemudian octopus, ya, sotong, ya, ada di sini semua. Tapi saya tidak akan menjelaskan di sini karena sebagian besar sudah dijelaskan di karakter utama yang tadi, ya. Itu tadi beberapa kelompok moluska yang sangat familiar dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Saya tidak membahas semua kelompok karena keterbatasan waktu juga, ya. Jadi silahkan jika ada yang ingin menambahkan. Di gastropoda pun saya tidak memberikan contoh subkelasnya karena diantaranya sudah banyak dibahas di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi kita akan bertemu lagi di topik selanjutnya, ya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.